Halo Sobat Matis, kali ini kita akan membahas materi limit di mana ini dipelajari di kelas 12 Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita bahas sedikit dulu mengenai limit. Oke, limit ini dibagi jadi dua jenis. Jenis yang pertama itu ada limit tentu dan jenis yang kedua itu ada limit tak tentu. Nah, ketika dikatakan dia limit tentu, jika X disubstitusi terhadap fungsi, maka nilainya ada. Maka nilai fungsinya ada. Ketika dia dikatakan limit tentu, jika X disubstitusi terhadap fungsi, maka nilainya akan membentuk 0 per 0, tak hingga bagi tak hingga dikurangi tak hingga. Kali ini kita akan fokus ke limit tak tentu untuk 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini bisa diselesaikan dengan 3 metode. Metode yang pertama itu ada yang namanya pemfaktoran. Metode yang kedua itu ada yang namanya mengalihkan akar sekawan. Metode yang terakhir itu ada yang namanya dalil L'Hopital. Jadi sobat, yuk kita bahas soalnya. Hitunglah nilai limit di bawah ini. Yang nomor 1 bagian A, limit X mendekati 1 untuk fungsi 2X pangkat 3 dikurang 8X. Maka ini akan sama dengan 2 kali 1 di pangkat 3 min 8 dikali 1. Maka hasilnya adalah 2 min 8 sehingga diperoleh min 6. Nah, di sini ada nilainya, maka ini termasuk limit tentu. Selanjutnya, limit X mendekati 3 untuk fungsi X kuadrat ditambah 3X per X min 2. Maka ini akan sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 per 3 min 2 sehingga diperoleh 9 ditambah 9 per 1, maka hasilnya adalah 18. Ini limit tentu. Yang terakhir mari kita kerjakan di sini sama dengan, berarti ini min 1 yang dikuadratkan ditambah 5 dikali 1 per 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikuadratkan hasilnya 1 dikali minus sehingga di sini min 1 ditambah 5 per 1 ditambah 2 ditambah 1 berarti di sini 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4 per 4 sehingga diperoleh hasilnya 1. Oke, paham ya sobat? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah nilai limit di bawah ini. Bagian A, limit X mendekati 0, X kuadrat dikurang X per X kuadrat ditambah 2X. Maka ketika disubstitusikan akan diperoleh 0 kuadrat min 0 per 0 kuadrat plus 2 kali 0 sehingga di sini 0 per 0. Maka ini termasuk limit tak tentu. Untuk menyelesaikan ini bisa kita pakai metode pemfaktoran saja. Maka di sini solusinya kita selesaikan ya sobat. Ada limit X mendekati 0 untuk fungsi X kuadrat min X per X kuadrat plus 2X. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati 0. X di sini ada, maka dikeluarkan 1. Tinggal X min 1 per, di sini juga sama ya. Maka di sini dikeluarkan tinggal X plus 2.
Nah, ini sobat merupakan faktor yang sama, boleh kita coret. Setelah dicoret, tinggal substitusi nilai X-nya, berarti 0 dikurang 1 per 0 ditambah 2. 0 dikurang 1 hasilnya min 1 per 0 ditambah 2 hasilnya 2. Sehingga diperoleh min 1/2. Paham ya sobat? Next, kita lanjut ke bagian B. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X pangkat 3 tambah 3X per X kuadrat dikurang X. Maka substitusi sama halnya ya. Berarti ini 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 per 0 kuadrat dikurang 0. Sehingga dia membentuk 0 per 0. Karena di setiap sukunya itu ada X, maka kita pakai metode faktor. Oke? Maka solusinya itu adalah ada limit X mendekati 0 untuk X pangkat 3 ditambah 3X per X kuadrat min X. Maka ini akan sama dengan limit X mendekati 0, X-nya dikeluarkan, di sini X kuadrat ditambah 3 per X-nya juga dikeluarkan ya, maka tinggal X min 1. Setelah dikeluarkan ada faktor yang sama, bisa kita coret. Nah, setelah dicoret kita substitusi nilai X-nya, 0 kuadrat ditambah 3 per 0 min 1. 0 kuadrat itu 0, 0 ditambah 3 hasilnya 3 per 0 dikurang 1 hasilnya min 1. Sehingga diperoleh min 3. Paham ya? Next kita lanjut ke bagian C. Limit X mendekati 0, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 6X per X kuadrat ditambah 2X. Oke, kita substitusikan sama perlakuannya. 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 per 0 kuadrat ditambah 2 kali 0. Sehingga di sini 0 dikurang 0 tambah 0 hasilnya 0 per 0. Maka ini termasuk juga limit tak tentu. Oke, kita cari solusinya. Karena di sini di setiap suku ada X, maka X-nya kita keluarkan. Sehingga diperoleh X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 6X per X kuadrat ditambah 2X. Sama dengan ada limit X mendekati 0, X-nya dikeluarkan, maka di sini tinggal X kuadrat dikurang 3X karena X-nya sudah keluar ditambah 6 per X-nya keluar 1, maka di sini tinggal X plus 2. Nih, faktor samanya kita coret, maka langsung kita substitusi 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 6 per 0 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 6 per 2 diperoleh 3. Oke sobat, paham ya? Yuk kita tingkatkan lagi soalnya. Nomor 3, hitunglah nilai limit di bawah ini. Bagian A, limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 4X dikurang 5 per X min 1. Oke, kita substitusi dulu, berarti di sini 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurang 5 per 1 dikurang 1 sama dengan di sini 1 kuadrat berarti 1 ditambah 4 kali 1 4 dikurang 5 per 1 dikurang 1. Oke, 1 tambah 4 5, 5 dikurang 5 0 per 1 dikurang 1 0. Dia membentuk nilai 0 per 0, maka ini masuk ke limit tak tentu. Sehingga kita bisa menggunakan pemfaktoran. Di soal nomor 2, kita perhatikan di setiap sukunya itu ada X, tapi di sini tidak ada. Maka kita cari pemfaktorannya. Yuk kita selesaikan sobat. Di sini ada limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 4X min 5 per X min 1. Untuk mencari pemfaktorannya sobat, maka sobat harus mencari apa bilangan yang jika dikali hasilnya min 5 dan dijumlah hasilnya 4, yaitu X plus 5 X min 1 per
X min 1. Nah, di sini sudah ada faktor yang sama, maka bisa kita coret. Setelah dicoret, maka kita tinggal substitusi. 1 ditambah 5, hasilnya itu adalah 6. Paham ya? Biar lebih paham lagi, yuk kita bahas ke soal bagian B. Limit X mendekati 3, X kuadrat dikurang 9 per X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Maka kita substitusi, perlakuannya sama. 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat min 5 dikali 3 ditambah 6 sama dengan, berarti ini 9 dikurang 9 ya. Di sini 9 dikurang 15 ditambah 6. 9 dikurang 9 hasilnya 0 per 0. Maka ini limit tak tentu. Oke, mari kita cari solusinya. Ada limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X kuadrat min 5X ditambah 6. Oke, kita faktorkan. Berarti di sini ada X plus 3, X min 3. Cari bilangan yang jika dikali hasilnya plus 6 dan jika dijumlah hasilnya min 5. Maka itu adalah min 3 dengan min 2. Oke, ada faktor yang sama, kita coret. Setelah itu kita substitusi. Berarti 3 ditambah 3 per 3 dikurang 2, sehingga diperoleh 6 per 1. Jawabannya 6. Oke sobat, kita lanjut ke bagian C. Limit X mendekati 4 untuk fungsi. Berarti kita buat 2 dikali 4 kuadrat dikurang 5 dikali 4 dikurang 12 per 3 dikali 4 kuadrat dikurang 13 dikali 4 ditambah 4. Nanti kalau misalnya sobat operasikan, dia pasti akan membentuk 0 per 0. Karena dia 0 per 0, maka kita akan mencari pemfaktorannya. Jadi sobat, kalau misalnya masih kurang pemfaktoran, silakan dibuka materi kelas 10-nya, cara-cara memfaktorkan. Oke, kita lanjut mencari solusinya. Ada limit X mendekati 4, 2X kuadrat min 5X min 12 per 3X kuadrat min 13X plus 4. Nah, ini akan sama dengan limit X mendekati 4. 2 ini dikalikan dengan min 12, maka hasilnya min 24. Cari bilangan yang jika dikali hasilnya min 24 dan dijumlah hasilnya min 5, lalu dibagi 2. Seperti itu ya pemfaktoran. Maka di sini hasil pemfaktorannya diperoleh 2X plus 3 dikali X min 4 per, ini sama juga, 3-nya dikali 4 berarti 12. Cari bilangan yang jika dikali hasilnya 12 dan dijumlah hasilnya min 13, lalu dibagi 3. Maka di sini diperoleh 3X min 1 dikali X min 4. Ada pemfaktoran yang sama, dicoret, lalu kita substitusi. 2 dikali 4 ditambah 3 per 3 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 8 ditambah 3 per 12 dikurang 1, sehingga diperoleh 11 per 11, hasilnya 1. Oke sobat, paham ya? Mungkin itu dulu video kali ini, pembahasan mengenai limit. Jika sobat Madis belum paham apa yang saya jelaskan, silakan berkomentar di kolom komentar. Jika sudah paham, like, subscribe, dan bagikan sama teman-temannya. Dan jangan lupa untuk sobat, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi jika ada soal matematika yang belum dipahami, biar kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Bye bye guys.